warahmatullahi wabarakatuh adik-adik bertemu kembali dengan channel saya Yanti Indriani. Dalam kesempatan ini kita akan membahas jawaban ESPS IPS kelas 4 penerbit Erlangga ya adik-adik. Ini akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya kita bahas ya adik-adik. Dari bab 1 sekarang kita akan ke bab 2 ya adik-adik. Tapi adik-adik harus membaca terlebih dahulu ya adik-adik, karena membaca adalah wawasan yang harus kita ketahui biar lebih enak untuk membahas soal demi soal ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut saja ke halaman ada soalnya, karena kita cuma membahas soal-soalnya saja ya adik-adik ya. Oke adik-adik, di sini ada di halaman 42 ya adik-adik. 42 di sini ada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adik-adik dibaca terlebih dahulu ya adik-adik. Di sini ada soalnya. Berdasarkan cerita tersebut, sumber daya alam apa yang penggunaannya harus dihemat? Terus, apa tindakan yang sebaiknya kamu lakukan? C. Jelaskan 3 manfaat tindakanmu tersebut. Oke adik, ini jawabannya ya. Sumber daya alam energi. Yang B. Berlatih memberanikan diri untuk tidur dengan suasana gelap. C. Menghemat penggunaan listrik, menambah kenyamanan ketika tidur, melatih keberanian. Oke adik, nomor 2 lagi. Nomor 2 di sini gerakan 1 tisu setiap cuci tangan. Di sini dibaca terlebih dahulu ya adik-adik. Di sini ada gambar tisu, di sini ada gambar apa ini? Terus ayo lakukan gerakan 1 tisu setiap cuci tangan. Gerakan ini baik untuk menghemat penggunaan tisu. Menghemat tisu sama saja dengan mempertahankan kelestarian hutan. A. Sumber daya alam apa yang terancam habis persediaannya? B. Mengapa pohon di hutan akan menjadi habis jika penggunaan tisu terus digunakan secara berlebihan? Yang C. Mengapa gerakan penggunaan 1 tisu perlu kita dukung? D. Selain itu, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam selain kayu? Jadi nomor 2. Sumber daya alam hayati. Yang B. Karena bahan baku tisu adalah kayu yang dijadikan bubur kertas terlebih dahulu. C. Agar pohon-pohon di hutan tidak ditebang secara terus-menerus. D. Menghemat penggunaan air. Oke adik, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 dibaca ya adik-adik ya. Cegah kebakaran hutan dan lingkungan. Yang A. Sumber daya alam apa yang terancam kelestariannya? B. Apa bentuk pemanfaatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut? Yang C. Menurutmu, mengapa 2 aktivitas tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran? Apa yang sebaiknya dilakukan agar aktivitas berkemah tetap berjalan tanpa merusak hutan? Oke adik, ini jawabannya. Sumber daya alam hayati. B. Kayu dapat diolah untuk pembuatan bahan bangunan, furnitur, dan kertas. C. Karena menggunakan api. D. Menggunakan bahan ramah lingkungan dan sesuai standar nasional. Oke adik, silakan di skip ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Sumber daya alam alami dan sumber daya alam buatan. B. Sumber daya alam di pedesaan dan sumber daya alam di perkotaan. C. Sumber daya alam berbentuk benda padat dan sumber daya alam berbentuk cair. D. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jawabannya D ya adik-adik ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, pembuatan kerajinan perak. 2, peternakan domba. C, pertanian sayuran organik. 4, pembuatan keripik singkong. 5, penambangan minyak. Kegiatan yang menggunakan sumber daya hayati adalah nomor A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B adik-adik ya.
Kebutuhan listrik dapat dipenuhi dengan memanfaatkan tenaga surya. Sebaiknya pembangkit listrik tenaga surya adalah tenaga matahari. Matahari tersebut sumber daya alam, A. hayati, B. mineral, C. non hayati, D. non logam. Yang C adik-adik non hayati. Terus sumber daya alam non hayati ditunjukkan oleh gambar A. batu, B. sapi, C. daun, D. buah. Nomor 4 adalah batu ya adik-adik ya. Perhatikan peta berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 9. Perhatikan ya adik-adik ya. Daerah yang menjadi wilayah persebaran pohon akasia adalah nomor A4, B5, C6, D7. Perhatikan ya adik-adik ya. Nomor 5 jawabannya adalah C6. Ini adik-adik ya, di Pulau Jawa. Wilayah yang memiliki peternakan kuda terbesar di Indonesia adalah nomor A1, B2, C3, D4. Yang A ya adik-adik ya. Yang A itu Papua ya adik-adik ya. Tembagapura merupakan daerah penghasil tambang tembaga di Pulau 10 dan Pulau 10. Yang dimaksud adalah pulau ... dan pada peta ditunjukkan oleh nomor ini adik-adik ya. Nomor 7 jawabannya adalah A. Nomor 6 tadi salah adik-adik, bukan 1. Nomor 6 adalah C adik-adik ya. Terus kita lanjutkan kembali ke halaman ke nomor 8. Nomor 8, wilayah penghasil sagu terbesar di Indonesia, di mana penduduknya menjadikan sagu sebagai makanan pokok adalah pulau nomor A2 dan 3, B1 dan 2, C6 dan 7, D5 dan 6. Nomor 8 adalah B adik-adik. Bontang merupakan daerah penghasil batu bara yang terletak di pulau nomor A4, B5, C6, D7. Nomor 9 adalah B adik-adik. Kapas dapat dapat memenuhi kebutuhan manusia, yaitu untuk membuat A. pakaian, B. makanan, C. perhiasan, D. obat-obatan. Pakaian ya adik-adik ya. Beras, jagung, dan gandum merupakan pemanfaatan hasil A. pertanian, B. peternakan, C. perkebunan, D. pertambangan. Nomor 11 A ya adik-adik. Berikut ini yang termasuk hasil laut dan sering dimanfaatkan oleh manusia, yaitu A. ikan, B. susu, C. kulit, D. ubur-ubur. Ikan ya adik-adik ya. Nomor 13. Hasil pertanian sapi dapat dimanfaatkan untuk membuat A. keju, B. kosmetik, C. perhiasan, D. obat-obatan. Nomor 13 keju ya adik-adik. Benda pada gambar di atas merupakan salah satu pemanfaatan hasil A. pertambangan, B. peternakan, C. pertanian, D. hutan. Nomor 14 hutan ya adik-adik ya. Sumber daya alam energi dimanfaatkan untuk A. membuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan panci, B. bahan baku perhiasan dan benda berharga lainnya, C. bahan baku pembuatan bangunan, D. bahan bakar kendaraan bermotor. Nomor 15 D adik-adik. Terus isiannya, segala sesuatu di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Contoh sumber daya alam non hayati adalah tanah dan air.
Contoh sumber daya alam mineral logam antara lain emas, besi, dan perak. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk jenis sumber daya alam energi, adik-adik ya. Kayu jati merupakan kayu yang dihasilkan dari daerah Jawa. Hasil pertanian yang dihasilkan dari daerah Sulawesi adalah padi dan jagung. Hasil perikanan darat banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Bahan baku dan kendaraan bermotor dihasilkan dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jawa, Sumatera, Kalimantan ya adik-adik. Pemanfaatan hasil hutan yang diperoleh dari sarang lebah yaitu madu. Hasil pertambangan yang digunakan sebagai bahan baku industri adalah besi, aluminium, tembaga, susah nih nulis, timah. Adik-adik boleh di skip ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. 1. Jelaskan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adik-adik. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis digunakan manusia. Oke adik-adik, nomor 2. Tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui beserta contohnya. Sumber daya alam energi, minyak bumi, batu bara. Sumber daya alam energi logam, mineral logam, besi, perak. Sumber daya alam mineral non logam, belerang, dan batu kapur. Nomor 3, tuliskan 3 contoh 3 sumber daya alam yang dihasilkan dari Kepulauan Nusa Tenggara. Ini adik-adik ya. Batu kapur, kayu cendana, jagung, dan sapi. Adik-adik, nomor 4. Tuliskan 3 manfaat hasil perkebunan bagi kehidupan